dikit lagi nyolok. Apa Ya. guys? Role model kalian seorang selebriti yang menjadi ayah, sosok ayah yang baik bagi anak-anaknya. Dewi Persik siapa? Tengku Mirza boleh nggak? Ari Wibowo enggak? Kan ngefans boleh. Oh kalau ngefans ya. Iya. Tapi ini bener kata Dewi Persik, kenapa kita ngomongin soal sosok ayah yang Iya, luar biasa? tidak bisa tergantikan bapak Oh gue. iya. Iya, tapi kita juga bisa belajar dari yang satu ini. Soalnya dia katanya sweet banget. Kata siapa? Kayak apa? Katanya begitu. Kita panggilkan di pagi-pagi Ambiar. Siapa Sosok sih? aktor ganteng yang sweet buat keluarganya. Sene. Pagi-pagi Ambiar kita menghadirkan. Tengku Mirza. Selamat pagi. Asik. Halo Mas Tengku Mirza. Selamat pagi. Tengku Mirza di pagi-pagi Ambiar. Aduh, Dibilang musiknya. ayah paling sweet katanya Iya. menurut produser kita. Manis berarti ya? Oh manis. Sweet ya? Manis Kayak ya. Gulanya kebanyakan. Banyak kebanyakan. Tengku Mirza udah punya anak berapa sekarang? Dua. Alhamdulillah dua. Alhamdulillah. Yang pertama umurnya berapa? Yang pertama 7 tahun. 7 tahun. Yang kedua 3 tahun. 3 tahun. Anak 2, istri 1 tetap. Satu dong. Selamanya ya. Iya mas, Satu lah. harus satu dong Kecuali di selamanya. sinetron. Oh, saya Apa katanya? Kecuali di sinetron. Kecuali di Nah, sinetron. itu bisa. Ya. Oh, iya benar. Nanti kita akan bahas masalah kehidupan keluarga dan juga kehidupan dia sebagai seorang aktor. Tapi sebelumnya Tengku Mirza, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Tengku Mirza ini sering dibilang sebagai aktor yang antagonis loh, tapi katanya kehidupannya berbanding terbalik dengan perannya. Kita Masa? masih lihat yang satu ini. Bagi-bagi Ambiar. Tadi Kak Dewi mau ngomong apa? Senang gitu loh ngeliat suami itu nurut gitu manjain istri itu senang. Oh, kakak seneng yang gitu ya? Lah tapi kan kemarin nurut-nurut semua sama lo. Tatapan matanya menjawab Mancing, begitu mancing. banyak hal. Tengku Mirza, jadi aktor. Yes. Mulanya gimana? Mulanya nggak ini ya, maksudnya nggak terpikir karena kan aku asalnya dari Aceh. Iya. Dari Aceh dan sederhana sih. Dulu cita-citanya pengen kerja di bank. Pengen kerja di bank. Bank karena duitnya banyak ya. Waktu masih kecil. Oh. Di bank itu duitnya banyak. Jadi pemikiran anak kecil dulu kan wah kaya nih gitu kan. Pekerjaan yang paling oke. Tapi pas nyampe nggak ngerti ya. Orang tua sakit di Jakarta waktu itu kebetulan keluarga-keluarga dari orang tuaku yang ayahku udah di Jakarta semua kerja di sini segala macam. Jadi ayah sakit berobat di sini, aku masih di Aceh tuh. Setelah itu bolak-balik sampai akhirnya ayah meninggal di Aceh, kakak udah di Jakarta, ya udah kita ikutlah ke Jakarta. Hijrah lah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta tuh SMP. Pindah ke Jakarta. Pindah ke Yang Jakarta. pertama kali nawarin main atau terjun ke dunia hiburan tuh siapa? Gimana ceritanya? Itu waktu kuliah. Aha. Di kuliah awalnya itu bukan langsung ke ini sih ke sinetron atau apa gitu enggak. Ini dulu Apa dulu? show dulu. Photoshoot. Show fashion show gitu-gitu. Oh, sama kayak Ali. Sama kayak Ali. Sama kayak Ali. Sama Bang, ya? Model kalau gitu berawal dari model gitu. Dari Mas, model, Mas. ya. Terus tiba-tiba dikasih peran antagonis tuh gimana Mas? Mau aja Nggak atau? ngerti dari awal kok langsung antagonis gitu. Oh dari Oh, awal dari tuh dari awal antagonis. Pengennya protagonis. Enggak juga, maksudnya ya udah apa aja gitu. Tapi dari awal ditawarin langsung antagonis. Ya pada wajahnya Mungkin nggak karena antagonis. tajam kali ya mukanya. Enggak, tapi malah lebih antagonis sahabat saya ini. Lebih ke horor kalau ini. Tapi Tengku Mirza ya dapat antagonis terus-terusan, sempat ngerasa kok gue antagonis mulu, gue Iya. pengen di protagonis atau mungkin Ada ngerasa protagonis sering juga. sering juga, tapi lebih banyak Tapi lebih antagonis kan? dominan lah, sekitar 75% lah. Mana yang lebih dinikmati sama Iya, antagonis sih. Antagonis ya? Gak Kenapa? capek ya Mas? Karena lebih Capek kan, Mas, kita bisa marah-marah? eksplor ya, maksudnya Gak capek guys. lebih capek. Capek kan Mas Lebih itu? capek lebih ya? capek. Oh kalau aku capek nangis Kalau Mas. kalau protagonis tuh kayak menye-menye gitu ya. Oke menye-menye. Kalau antagonis tuh kayaknya gitu ya, gitu. emosi keluar Oh, gitu ya. Berarti protagonis emang buat kita Padahal kalau Dewi kalau main tuh selalu yang baik-baik ya, Wi. Aku protagonis terus ya. Semua Semenjak kalau aku ini- aku gagal berumah tangga baru aku minta antagonis. Puas gitu gue. Meluapkannya nggak Iya, apa-apa. meluapkan semuanya. Tapi kalau Kak Dewi, Iya, jadi Iya gitu karya. dulu Sama. ceritanya. Dulu gitu Iya ceritanya. langsung Ini mereka beneran kaget loh, ini lihat gue beneran loh. antagonis Jadi karya. ternyata cocok banget gue. Iya cocok banget emang kemana aja lu. Kita mau kasih lihat ya satu ini buat Tengku Mirza.
Imbas perankan suami jahat, Teguh Mirza akui pernah alami kejadian tidak menyenangkan saat di mall bersama istri. Apa Mas? Apa yang tidak Yang menyenangkan? menyenangkan. Itu waktu sama istri Ditimpuk gitu. ditimpuk sendal pernah. Ditipu Beneran? sendal. Iya saking. Terus pernah dicubit karena juga dari belakang. Oh, ibu-ibu itu. Aku lagi dorong stroller waktu itu anakku masih kecil. Tiba-tiba ada yang nyubit di belakang tuh. Aku pikir siapa yang nyubit? Kok sakit apa? Ternyata ibu-ibu. Terus dia cengengesan. Kenapa bu? Gitu. Kok saya dicubit gitu kan? Saya dicubit. Terus enggak saya gemes gitu. Ketawanya gimana tadi ketawanya? Antagonis banget ketawanya. Gemes biasanya kalau fans tuh gitu ya, kalau takut artisnya marah bilang aku ini gemes apa gitu. Padahal mah sakit kan? Sakit nggak? Sakit lah. Kan dicubit. Mau coba? Nyubitnya beneran. Nyubitnya beneran, lu bayangin nyubitnya beneran. Tapi itu yang dilempar sendal tuh gimana? Kena bagian apanya kalau pas dilempar sendal? Dilempar sendal itu kejadian waktu sama almarhumah ibu masih ada. Itu udah lama sih itu. Lagi jalan sama ibu. Lagi duduk kan ada kayak di mall itu kan ada kayak tempat duduk gitu kan. Nah, kita lagi istirahat sebentar lah gitu. Tiba-tiba ada yang nimpukin sendalnya sendal ini kayak nggak segini sih. Nggak begini. Waduh, kalau segitu Oh, sih, dong, wah, Mas. banyak dong kalau segitu. Kayaknya gue lagi, Nah, di sini nih. Dia nggak ngomong apa-apa. Sang pelaku Waktu itu aku pelempar lagi sendal ada itu. stripping dan itu memang jahat banget sih waktu itu. Ibu-ibu juga Mas. Perannya Mas jahat banget pada waktu Emang itu. kalau ibu-ibu mah cepet makan Ibu-ibu ya. juga. kemakan Iya ya. betul. Saat itu almarhumah ibu menyaksikan kejadian itu. Ibu malah ketawa-ketawa. Tapi itu artinya bagus ya guys. Maksudnya Iya, perannya bagus, tersampaikan perannya. dengan Iya, begitu sempurna benar. sampai kena hati penonton atau pemirsa yang menyaksikan. Sukses berarti ya. Itu berarti salah satu indikator kesuksesan aktor antagonis kalau dibenci sama orang di tempat umum. Ya. sebenarnya bukan hanya di tempat umum, tapi kesuksesan buat programnya juga. Jadi gitu. Betul. Suksesnya protagonis itu bagaimana suksesnya antagonis. Kalau antagonisnya hidup, maka akan membawa protagonisnya naik. Kepancing gitu ya Mas. Iya, ya. bener. Nggak akan jadi Superman, nggak akan jadi Batman kalau nggak ketemu Joker atau Benar. ya, Lawannya. lawannya. Benar, setuju. Tapi mereka ini kan aktor atau aktris. Kehidupan pribadi, kehidupan di depan kamera jelas berbeda. Kita mau kasih lihat yang satu. Berperan antagonis aktor Tengku Mirza ternyata aslinya sayang keluarga. Lucu banget fotonya ini. Udah berapa tahun bersama istri? 8 tahun. 8 tahun. Apakah istri juga ada hubungan dengan dunia hiburan? Misalnya Enggak. kayak Mbak Rena dulu ternyata manajernya sampai sekarang juga. Enggak sih, enggak. Kenal di mana sama istri? Kenal di Aceh waktu itu. Yang di Aceh. Jadi sama-sama orang Aceh. Orang Aceh. Jadi waktu itu lagi mudik. Oh lagi mudik. Udah jadi artis nih ceritanya Mas. Udah jadi aktor, udah. Kebetulan ada saudara. Saudara itu satu kampus sama istriku. Gitu. Dikenalin. Dikenali. Pakai pacaran nggak? Pakai Berapa lama? sekitar 3 tahun. 3 tahun. Tahunan. Kalau misalnya orang yang barangkali masih awam dengan dunia hiburan, Entertain ya. pacaran sama aktor 3 tahun. Dalam masa pendekatan 3 tahun jet lagnya dia, Kita jealous-jealousnya ada ini dong? malah LDR malah kan waktu itu. Apalagi LDR kan mungkin cemburuan atau kayak posesif gitu nggak Mas? Enggak sih, enggak. Ini kayak alhamdulillah. Jadi sebelumnya kan aku pernah punya ya mantan pacar ya. Tapi kayaknya ini beda gitu sama yang lain. Gitu. Bedanya gimana? Ya kayak Lebih menerima. lebih mendukung dan alhamdulillah sampai sekarang ketika udah menjadi istri pun nggak ada perubahan gitu. Bentar, lu ketawain siapa sih lu? Ayo ketawa lu. Tuh. Ngobrol aja. Jangan lu lihat ketawa Nggak lu. ada ketawa. Ayo tuh Lagi senyum. nyimak. Lagi Bagian apa yang lu senyum-senyum? Gak ada apa. Bohong lu. Suka rempong deh. rempong banget Rian. Kenapa sih negurnya harus begitu? Emang sih gimana sih, Pak? Gimana kalau negur yang enak? Ya ada apa sih? Bukan lu. Bukan Kak Dewi. Iya, masa negurnya ada apa sih? Itu bukan lu tuh. Didorong memang. 8 tahun barengan sama istri. Ngebagi waktunya kalau lagi ada syuting stripping gimana? Dewi. Membagi waktu dengan keluarga Mas Mirza. Kalau stripping kan Paling pasti- aku lebih sering di rumah sih ya. Jadi Loh, kalau kalau stripping stripping itu kan pasti kayak ada sehari libur gitu. Ya. istri yang nyamperin.
Kalau kasih sama Nana. Karena jarang kalau kasih. Oh jarang ya, jarang. Gak pernah nyamperin istrinya kalau kasih. Sekali, sekali aja paling, Iya, iya. sekali aja. Iya. Mestinya Kira gitu, repot. King. Mas Mirza gini, Mas Mirza kan sebagai suami dan sebagai aktor maksudnya gini, seneng nggak kalau istri datang? Senang. Seneng. Kalau terlalu sering, Terlalu gua sering, jadi kasihan dia nanti karena kan kita kerjanya kan nggak menentu, udah bisa dari pagi, Betul. dari jam 8 pagi bisa sampai jam Bisa 3 sampai pagi, pagi juga. kasihan. kan ada suami yang maksudnya, "Duh, datang mulu karena pusing ya gue." Siapa sih Gak tuh? suka ada Ribet kan yang gitu ya, ribet gitu ya, ribet. ada banyak yang Sebentar. Laki-laki tuh kasih kepercayaan aja. Iya. Yang penting dia itu pulang ke rumah. Itu baru benar. Jangan gitu. diribetin gitu. Jangan diribetin, diikutin loh. Ikuti cara Dewi Persik, dia selalu percaya sama pasangannya. Dia nggak pernah ngikutin pasangannya di mana. Paling cok location di WhatsApp. Tapi ngebagi waktu sama anak gimana? Anak tuh sempat ada protes nggak kalau papanya lagi syuting sibuk banget? Kan kalau syuting kadang suka sampai malam. Iya. Ya kan anak udah tidur. Anak udah tidur, kadang-kadang kita berangkat pagi, dia udah pulang-pulang udah tidur. Tapi kan memang stripping kan juga jarang, lebih banyak FTV-an. Tapi kan enak ya maksudnya kalau FTV berarti nggak sesibuk stripping, artinya di rumah bisa lebih banyak Ya. waktunya. Bikin konten sama istri Bikin ini, sering bikin konten. konten seperti apa konten mereka kita lihat dulu ya. Oh ya ampun, itu idenya kontennya dari Seru, siapa lucu. sih Mas? Lucu, ya. Berdua atau Mas sendiri? Lebih banyak aku sih yang mikir semuanya, tapi dibantu juga. Paling nanya dulu kalau kita bikin gini mau nggak gitu. Istri Tadinya mau? awalnya nggak mau, dia nggak mau. kenapa Bisa nggak gitu. maunya? Ya malu kali ya. maksudnya. Oh. Ini ya udah. Tapi akhirnya jadi seneng dia. Jadi kebiasaan gitu ya. Biasa. Seminggu bisa bikin konten berapa banyak? Nggak ini sih, nggak Nggak dipatokin. dipatokin karena kapan ada waktu aja kan karena ada anak-anak juga masih kecil. Nggak Dari dipatok. ngefek, Iya. dari ngefek konten gitu kira-kira dapat endorse nggak Mas ya? Pasti dong. Ah gitu ya Mas ya. Tapi itu relate gak sih sama kehidupan Kehidupan. rumah tangga kamu dan juga istri? Enggak, jadi kalau di situ kan awalnya gini, aku tawarin ke dia, kamu mau jadi istri yang, maksudnya yang agak-agak gitu, atau mau milih yang istri yang pelit gitu. Atau istri yang galak? Enggak, waktu itu cuman milih dua itu kasih pilihan itu dua. Lantas Akhirnya dia pilihnya? milih yang pelit, karena kan makanya lebih dominan dia sekarang di kalau di konten gitu. Kalau di konten. Banyak fansnya dia. Oh ya. Oh, sekarang dia lebih mengeksplor media sosial dengan bikin konten-konten gitu ya. Banyak. Tapi kalau misalnya ngomongin soal konten anak-anak, apakah kamu ikut sertakan juga nggak sih? Anak-anak jarang sih. Jarang. Paling sekali aja, nggak terlalu karena kalau kayak di TikTok itu kayak kurang suka dia sama di expose gitu anak-anak gitu. Kalau anak-anak gitu ya. Oh ada pelanggaran gitu, ada tulisan gitu. Nggak Mas? ngerti juga sih maksudnya, tapi kayak Memang mereka kayak nggak peraturan. jalan Oke. gitu ya, maksudnya kontennya kayak nggak jalan gitu. Tapi Teguh Mirza kalau kamu sama istri tuh ngomongin keinginan anak gitu ya. Kan anak tahu papanya syuting, pasti pernah nonton juga di TV. Anak tuh sempat ada yang mengutarakan, aku pengen kayak papa, pengen terjun ke dunia hiburan, pengen syuting gitu maksudnya. Ngomong gitu tuh pernah nggak mereka? Belum ini sih, belum dengar sih. Tapi kalian ngebolehin nggak sih pada akhirnya? Gimana ya? Kalau ya kira-kira. Jadi ya boleh cerita dikit ya. Boleh dong. Jadi anak aku yang pertama itu, yang perempuan, memang ada ada speech delay gitu Oke. ya. Jadi ada agak kurang berkomunikasinya, agak berkurang. Itu udah 7 tahun, ngomongnya juga dia masih terbatas. Oke. Kayak gitu. Nah itu mungkin ujian buat kami gitu ya. Nah anak yang kedua itu anakku gitu ada ada kelainan pembekuan darah. Kelainan pembekuan darah itu maksudnya gimana ya? Namanya hemofilia. Jadi dia itu nggak boleh beraktivitas fisik yang berlebihan, kayak misalkan jatuh, naik sepeda atau main bola, itu nggak bisa dia. Nanti efeknya apa? Efeknya kalau misalkan keluar darah itu dari Ini aku belum cerita di mana-mana nih, baru di sini nih. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan dia berdarah, itu darahnya nggak bisa stop, harus dibawa ke rumah sakit langsung. Sakit, baru dikasih si obatnya, disuntik itu baru bisa berhenti. Gitu. Dan itu tidak bisa disembuhkan. Untuk saat ini nggak bisa disembuhkan. Usia berapa yang paling kecil? Usia 3 tahun.
3 tahun. Jadi emang agak susah kita untuk tinggalin si anak. Namanya apa tadi Mas? Hemofilia. Hemofilia. Aku juga pas dia tahu dia ada kelainan itu, bukan sakit ya, kelainan namanya. Iya. Nggak tahu juga, belum pernah dengar juga. Itu apa? Masih awam ya. Masih awam. Didiagnosanya di umur berapa? 7 bulan. 7 bulan. Itu hancur banget sih waktu itu, tapi ya sekarang sih udah kita jalanin aja. Ujian Allah ya Mas. Hancur karena merasa ujian yang pertama dengan speech delay, kemudian sekarang ada ujian lainnya. Ada ujian yang lain yang lebih berat lagi. So, Dan itu anak laki-laki. Oke. Gimana kamu sama istri saling menguatkan satu sama lain karena kedua buah hati ini diberikan hal yang bukan hal ya, diberikan sesuatu yang berbeda barangkali, kelebihan barangkali untuk mereka, karena bagaimanapun ujian ini tergantung bagaimana kita memandangnya kan dan menyikapinya. Awalnya kalau dibilang hancur banget. Sedih banget, kita pernah nangis bareng berdua sampai kejer ya orang bilangnya nangisnya ya. Apalagi pas tahu pas dia dibawa ke rumah sakit, tangannya bengkak. Jadi dia nggak harus berdarah aja, misalkan kepentok apa gitu ya. Jadi ada pendarahan di dalam, dia bengkak tuh nggak akan kempes. Lama ya. Kalau nggak disuntik atau Kalau kita kan dikasih paling obat, biru-biru gitu Iya. ya. Kita kasih apa gitu. hilang. Kayak apalah obat-obatan apa, lama-lama hilang. Kalau dia nggak bisa harus disuntik. Ya awalnya hancur banget ya. Sakit banget lah istilahnya, anak ya namanya anak. Kalau bisa kenapa nggak ke gue aja daripada ke anak gue gitu. Tapi setelah kita pikir-pikir lagi, setelah kita anak ini titipan kan, anak ini kan titipan. Betul. Sudah ada perjanjian antara Allah sama anakku pasti. Ya. Jadi nggak mungkin Allah itu Memberikan ujian ya, di Iya. luar batas Di luar kemampuan. batas kemampuan, betul. Mungkin aku sanggupnya begini sama istriku. Mungkin Yang ada lain juga yang lain ujiannya macam-macam kan. betul. Setiap manusia pasti Setiap diuji ujian Mas. Betul. macam-macam. Mungkin ujian aku di sini. Berbeda-beda. Betul. Berapa lama kamu dan istri akhirnya bisa berdamai dengan keadaan yang anak-anak harus lalui dalam hidupnya ini? Berapa lama ya? Sekarang sih kayak aku nggak pernah mikirin lagi apa ya dia sakit apa enggak, ya udah kayak biasa aja gitu. Jalani Dan aja. anaknya pun sama sekali nggak kelihatan apa-apa, baik-baik aja. Kayak anak biasa, kalau kita lihat kayak biasa aja dia. Kayak Tidak anak ada yang normal. berbeda ya. Nggak ada yang maksudnya nggak kelihatan apa-apa. Tapi ya itu anaknya juga super aktif, loncat sana, loncat sini, itu PR-nya. Kapan liburan terakhir bareng sama istri berdua? Paling kalau liburan kita pulang kampung kali ya. Berarti memang udah nggak pernah, karena ada anak-anak yang harus betul-betul dijaga ya. Ya, harus betul-betul dijaga. Jadi kalau misalkan kita mau ke ke luar kota itu Holiday apakah apa di luar kota itu ada nggak obat itu? Takutnya nggak ada, anakku ada terjadi sesuatu, aku nggak karena kan terbatas obatnya. Jadi benar-benar Iya juga harus sih. dipikirkan baik-baik ya. Ya. Siapa nama anaknya? Yang pertama Cut Selma Rozel yang perempuan, yang kedua Teguh Anka Gazanfeld. Wah, ganteng Panggilannya? sekali namanya. Cakep ya. Yang pertama Selma, yang kedua Anka. Anka. Gagah ya. Apa yang disampaikan untuk Selma dan Anka jika mereka nanti sudah dewasa dan mengerti dan menyaksikan tayangan ini, perjuangan ayah dan juga ibunya yang tidak mudah untuk melewati ini semua, tapi ini merupakan titipan Tuhan bahwa Allah juga tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Untuk kedua buah hati tercinta, silakan Teguh Mirza. Anak-anakku, kakak, Selma, dan juga adik. Ayah akan lakukan apapun untuk kamu, untuk kalian berdua. Untuk bisa membahagiakan kalian. Apapun itu. Ayah akan ambil resiko apapun untuk kalian. Yang penting kalian bahagia, yang penting kalian bisa dapat pendidikan yang baik. Dan ayah yakin di balik semua ini pasti ada hikmahnya, pasti ada rahasianya. Di balik ujian-ujian yang kita hadapi saat ini pasti ada hikmahnya. Dan ayah yakin untuk adik khususnya, untuk saat ini mungkin pengobatan untuk hemofilia ini mungkin masih terbatas. Tapi ayah yakin di kemudian hari nanti ketika kamu udah besar, bisa jadi kamu yang bikin obatnya untuk diri kamu sendiri. Amin. Dan untuk
anak-anak yang lain di sana. Amin. Betul. Ayah berharap kalian bahagia selalu. Amin. Amin. Teguh Mirza, terima kasih banyak sudah bercerita kepada kami semua di sini. Tetap Tidak semangat, salah ketika kami mengundang dan juga memanggil dengan sebutan ayah yang paling sweet. Karena barangkali kehidupanmu layaknya seperti pohon yang kita tahu barangkali sekarang sedang bertumbuh dan semoga akan berbuah manis pada akhirnya. Amin. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di